Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Agung Daniel Pramana Nebaho dari kelas AK 705 PJJ Akuntansi S1 dengan nomor induk mahasiswa 240 301 020 349. Kali ini akan membahas mengenai analisis masalah organisasi, personal dalam organisasi, insentif dan pengendalian keuangan dalam organisasi melalui topik manipulasi laporan keuangan PT Indofarma tahun 2024 dari perspektif ilmu sistem pengendalian manajemen. Adapun ruang lingkup pembahasan kita pada hari ini akan mencakup 6 hal, yakni pembahasan kasus, masalah organisasi, personal dalam organisasi, insentif dalam organisasi, pengendalian keuangan dalam organisasi, dan kesimpulan. Pertama-tama, kita akan melihat apa-apa saja pembahasan kasus kita pada topik kali ini. Topik kita kali ini membahas mengenai kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan PT Indofarma Tbk mengungkap berbagai permasalahan dalam sistem pengendalian manajemen perusahaan tersebut. Analisis yang akan saya lakukan kali ini akan membahas mengenai aspek-aspek terkait masalah organisasi, personal dalam organisasi, insentif dan pengendalian keuangan dalam konteks manipulasi laporan keuangan PT Indofarma yang terjadi pada tahun 2024. Berikutnya, kita akan membahas mengenai masalah organisasi. Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk. Dan begitupun dengan anak perusahaannya selama periode tahun 2020 hingga semester 1 2023. Penyimpangan tersebut mencakup penggelembungan persediaan rekayasa transaksi dan pencatatan fiktif yang menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam struktur organisasi dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Kita lanjutkan kepada pembahasan kita yang ketiga terkait personal dalam organisasi. Peran individu dalam organisasi sangatlah krusial dalam menjaga integritas laporan keuangan. Dalam kasus ini, mantan Direktur Utama PT Indofarma dengan inisial AP diduga memanipulasi laporan keuangan perusahaan tahun 2020 dengan membuat piutang ataupun utang dan uang muka pembelian produk alat kesehatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tindakan ini mencerminkan adanya perilaku tidak etis dari pimpinan perusahaan yang dapat disebabkan oleh kurangnya budaya organisasi yang menekankan integritas dan akuntabilitas. Berlanjut kepada pembahasan yang keempat mengenai insentif dalam organisasi. Motivasi dibalik manipulasi laporan keuangan seringkali berkaitan dengan insentif finansial ataupun tekanan untuk mencapai target tertentu. Manajemen mungkin terdorong untuk memanipulasi angka keuangan guna memenuhi ekspektasi pemegang saham ataupun mendapatkan bonus kinerja. Namun, insentif yang tidak seimbang tanpa pengawasan yang memadai dapat mendorong perilaku curang. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pengendalian keuangan dalam organisasi. Sistem pengendalian internal yang lemah memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Kurangnya pemisahan tugas, pengawasan yang tidak memadai, dan tidak adanya mekanisme audit internal yang efektif dapat membuka celah bagi kecurangan. Implementasi sistem pengendalian manajemen yang kuat, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah terjadinya fraud. Setelah mengetahui bagaimana sistem pengendalian manajemen dari PT Indofarma berdasarkan hal-hal yang sudah kita bahas tadi, kita bisa masuk ke dalam kesimpulan, yakni kasus PT Indofarma menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian manajemen dalam sebuah organisasi. Perusahaan harus membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, menetapkan insentif yang seimbang, dan mengimplementasikan pengendalian keuangan yang ketat guna mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan di masa mendatang. Sekian pembahasan topik kita kali ini. Saya Agung Daniel Pramana Nebaho, pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, daftar pustaka dapat kita lihat pada slide terakhir ya. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di pembahasan kita yang selanjutnya. Bye-bye.